Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fitriani, Laila Nurhayati, Ulfa Hidayah, Rabyunia, Sustiani Agdiana, dan Wahyudi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD, aspek menjelaskan. Yang pertama ada penilaian dalam UBD, di mana penilaian itu terbagi menjadi dua. Ada tugas performa atau performance text dan bukti lainnya atau ada evidence. Di mana dalam bukti lainnya ini termuat dalam kuis, tes, penugasan, self-assessment, dan refleksi. Untuk tugas performa atau performance test berisi penilaian berbasis kinerja. Di sini memuat kriteria perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dan unjuk kerja siswa. Untuk rubrik penilaiannya berupa panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran yang tetap. Kemudian di sini peserta didik yang dapat dikatakan telah memahami suatu materi jika dapat menjelaskan melalui generalisasi dan prinsip materi, memberikan fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis serta dapat membuat koneksi. Di mana kriteria dalam aspek menjelaskan itu ada 5. Yang pertama akurat, kedua koheren, ketiga dibenarkan, keempat sistematis, dan yang kelima prediktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akurat. Akurat ini berarti yakni peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan valid, teliti, seksama, atau tepat benar. Dan pada proses pemahaman, pada aspek menjelaskan adalah usaha seseorang untuk mengungkapkan sesuatu informasi secara valid dan terbukti benar adanya. Rubrik penilaian akurat: 1. Tidak adanya bukti nyata dari informasi yang didapat. 2. Penjelasan informasi kurang benar. 3. Penjelasan yang diberikan akurat. 4. Penjelasan yang diberikan sangat akurat karena disertai bukti nyatanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang koheren. Jadi koheren adalah kepaduan atau adanya keselarasan gagasan antar bagian dalam suatu hal yang dijelaskan. Koheren merupakan salah satu aspek dalam suatu materi yang penting dalam menunjang keutuhan makna suatu materi tersebut. Koheren dapat diartikan sebagai kepaduan dan keterpahaman antar satuan dalam suatu teks atau tuturan. Rubrik penilaian koheren: 1. Siswa mampu menjelaskan suatu alasan yang terjadi. 2. Siswa mampu menjelaskan alasan sesuatu terjadi dan penyebab atau dampaknya. Kemudian 3 itu siswa mampu menjelaskan alasan sesuatu terjadi, penyebab atau dampaknya dan mengaitkan dengan materi lain. Kemudian yang 4, siswa mampu menjelaskan alasan sesuatu terjadi, penyebab atau dampaknya, mengaitkan dengan materi lain, dan menjelaskan pemecahan masalahnya. Selanjutnya, justified atau dibenarkan. Artinya, berpikir tentang terbuktinya sesuatu itu relevan dengan sesuatu yang lain. Dibuktikan adanya kejadian sejalan atau berlawanan arah antara fakta dengan fakta yang diharapkan. Antara fakta dengan sesuatu yang diyakini sifatnya spesifik. Dibenarkan berarti pemaparan informasi yang dapat dipercayai dengan didukung oleh bukti, data, dan argumen yang sesuai. Untuk rubrik penilaian kebenaran antara lain: pertama, penjelasan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kedua, penjelasan kurang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ketiga, penjelasan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang keempat, penjelasan sangat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik, kriteria yang selanjutnya ada sistematis, di mana peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan runtut. Proses pemahaman pada aspek menjelaskan adalah usaha untuk menguraikan sesuatu secara menyeluruh yang bersifat utuh, teratur, dan terpadu, serta bisa menjelaskan rangkaian dari sebab dan akibatnya. Adapun untuk rubrik penilaian sistematisnya: 1. Penjelasan yang diberikan tidak sistematis. 2. Penjelasan yang diberikan kurang sistematis.
3. Penjelasan yang diberikan sistematis. Dan yang keempat, penjelasan yang diberikan sangat sistematis. Dilanjutkan teman saya. Yang terakhir yaitu prediktif. Prediktif berarti pemaparan ide atau fakta dilakukan terfragmentasi atau berupa garis besar, berupa prediksi yang disampaikan secara deskriptif. Peserta didik dapat menjelaskan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan berpikir tipe prediktif. Berikut rubrik penilaian prediktif. Yang pertama, penjelasan tidak mengedepankan HOTS dan berpikir tipe prediktif. Yang kedua, penjelasan kurang mengedepankan HOTS dan berpikir tipe prediktif. Yang ketiga, penjelasan mengedepankan HOTS dan berpikir tipe prediktif. Dan yang keempat, penjelasan sangat mengedepankan HOTS dan berpikir tipe prediktif. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.